Menuhankan diri itu termasuk salah satu kefasikan. Fasik itu sudah dianggap oleh Allah Ta'ala itu kafir. Jadi menuhankan diri sendiri itu mempersekutukan Allah. Yang seharusnya kita sembah dengan kita. Ini saya yang bikin, ini saya yang tolong. Dia akan melarat kalau tidak saya tolong. Dia akan hancur keluarganya kalau tidak saya tolong. Ini namanya menuhankan diri sendiri. Sudah masuk ke dalam fasik. Dia fasik, dianggap oleh Allah Ta'ala itu kafir. Kita ini harus memahami apa yang kita katakan, kita sebarkan. Harus hati-hati. Tidak boleh kita mengatakan ini kalau tidak ada saya tidak jadi. Nah, itu kan sama saja dengan meniadakan Allah. Padahal ya bangunan itu jadi ya karena Allah yang tolong. Gitu. Ada seseorang yang sering ditolong, saking seringnya orang itu menolong. Saya nih kalau tidak ditolong oleh bapak ini mungkin saya ini sudah tidak hidup lagi. Kalau saya tidak ditolong oleh bapak ini mungkin keluarga saya sudah hancur. Nah, ini namanya sama dengan menuhankan orang tersebut. Tapi kalau yang ngomong itu baik, dia akan tertib. Kalau imannya itu insya Allah kuat, dia akan tertib bicaranya. Kalau saya tidak dibantu oleh bapak ini, saya memang tidak bisa apa-apa. Tetapi semua itu karena Allah. Allah menolong saya melalui bapak ini. Alhamdulillah. Pak, terima kasih ya Pak. Nah, ini ada rasa hormat, tapi tidak menuhankan beliau. Ada orang menuhankan sholatnya. Saya sudah sholat duha sekian, baca Quran sekian kali sehari. Karena bacaan ini saya tuh jadi berhasil misalnya. Jadi itu dianggap barang. Itu dianggap patung yang menolong dia. Padahal semua itu hak Allah yang memberikan. Seorang muslim diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Allah itu tidak melihat sholat dia. Yang Allah lihat itu imannya. Diujilah dia dengan diberi sesuatu yang berupa rezeki tadi. Jadi dia itu dapat rezeki bukan dari bacaannya dia itu, tapi Allah menguji dia melalui rezeki tadi. Anak hidrosifalus, bila ada masalah yang keluar, yang pertama itu adalah jengkel dulu. Bila dinasihati itu iya saja tapi tidak dilaksanakan. Anak hipotiroid, salah satu orang tuanya bila punya masalah lebih banyak diam. Anak jatuh dan lumpuh, orang tua sering bertengkar dan sering putus asa dalam menghadapi masalah. Jadi untuk orang tua yang sering bertengkar ya, terus menghadapi masalah itu sering putus asa itu, hati-hati ya. Suatu saat anaknya bisa lumpuh. Sebelum terjadi, bertobatlah pada Allah. Insya Allah tidak akan terjadi lumpuh. Bagi yang sering-sering bertengkar, terus berputus asa dalam menghadapi masalah. Ini kalau suatu saat anaknya terjadi lumpuh, ini akibat terlalu lama orang tuanya ini mengalami putus asa. Bertahun-tahunnya. Kalau sudah bertahun-tahun ini biasanya ditegur oleh Allah. Anak jatuh dari ketinggian, orang tua kurang komunikasi. Anak kejang-kejang saat tidur, orang tua sering bertengkar atau menyimpan masalah disertai emosi. Tidak didiskusikan atau diselesaikan atau amalan salah. Anak keterbelakangan mental, salah satu kedua orang tuanya itu sering punya emosi yang kuat. Dan kalau marah jadi kalap, biasanya apa-apa dibanting itu. Marahnya itu sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, bentak-bentak, terus banting-banting gitu loh. Banting-banting disertai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang dan merendahkan orang. Itu ya, siap-siap ya nanti anaknya tuh mengalami keterbelakangan mental. Ini ayah ibunya meskipun tergolong cerdas, anaknya tuh kadang-kadang bodoh ya. Ini orang itu kadang kurang tahu ya.
Kalau sudah tahu ilmunya ya mohon dirubah. Jadilah orang yang berakhlak baik. Anak leher lemah. Salah satu orang tuanya tidak menghormati orang tuanya. Anak leukemia. Orang tua sering bertengkar dan menyimpan marah atau jengkel. Orang tua itu gampang tersinggung dan jengkel itu menyebabkan anak leukemia. Sebenarnya usia kita itu menandakan bahwa kita itu nantinya juga akan menghadap Allah, dan itu menjadikan gambaran, dan sebelum kita menghadap Allah itu ya harus segera dibenahi semuanya. Ya ibadahnya, sholatnya, bagaimana cara bermuamalah, itu sama. Selain ibadah wajib yang kita kerjakan, kita juga harus menyadari bahwa ibadah itu ada di semua tempat. Dari mulai kita bicara itu bisa menjadikan tolak ukur ibadah. Yang jelas ya alhamdulillah saya bersyukur pada Allah diberi kesempatan melalui video ini ya. Saya suka karena bisa memberikan pelajaran-pelajaran akidah, tauhid. Sebenarnya juga saya memberi gambaran juga ya bahwa dimana kalau pengobatan medis itu kan basicnya kan dari negara barat. Saya akan mencoba memberikan basic Islami bahwa Islam itu sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, sehingga itu sangat beda dengan medis. Sebenarnya intinya ya sama saja, yaitu untuk memberikan kesehatan, tapi dari sisi Islam sendiri dari akhlak, sehingga itu sangat beda dengan medis. Ibadah itu ada di semua tempat. Dari mulai kita bicara itu menjadikan tolak ukur ibadah. Semakin tambah usia, semakin tunduk pada perintah Allah. Seharusnya begitu. Bukan semakin gaya, arogan, menang-menangan, emosional. Semakin yang Allah tidak suka. Kalau kita bicara kasar, orang lain tidak suka. Dan Allah juga gak suka. Karena kita akan melanggar batas-batas bahwasanya kita itu diminta untuk senantiasa hormat pada orang lain. Berbicara yang lemah lembut, lintah lahum. Allah yang perintah, bicara yang lemah lembut. Kalau kita bicaranya kasar kan berarti tidak patuh perintah Allah, berarti kan melanggar. Ya dosa seperti ini, sebagian orang itu tidak tahu. Saya tidak pernah berbuat salah sama orang ya kok. Ya seperti itu, kadang-kadang di mulutnya gak bicara kasar, tapi di hatinya bicara kasar. Ya sama saja. Jangan bersikap kasar. Allah itu perintah bersikap lembut, tapi kita langgar. Ya, nah disitulah ibadah itu memunculkan. Suami istri sama. Di situ dulu kan katanya waktu nikah niatnya karena Allah, tapi setelah menikah amburadul. Nah, ini kita harus tahu suami istri itu ya di dunia ini bukan sekedar variasi di dunia, tapi dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Besok di akhirat yang namanya suami itu akan ditanyai di akhirat. Suami itu kan bertanggung jawab sebagai imam, istri makmum. Itu betul-betul dipertanggungjawabkan nanti di akhirat.